Ya, assalamualaikum Buya dan kawan-kawan pondok pesantren. Ya, saya mengenal Buya itu awalnya dari kawan saya, beliau penyair, yaitu Mas Joni Aryadinata, dan beliau bilang kalau Buya adalah orang teater juga gitu, belajar teater juga gitu. Lalu lalu saya langsung searching nih gitu kan. Lalu mas, oh iya gitu. Lalu orang Indramayu gitu kan. Kebetulan saya juga orang Indramayu gitu. Suaminya ya. Iya. Oh, Nah, terus Indramayu ya. Drama ya. Orang Cikedung, Cikedung, Cikedung. Cikedung ya. Cikedung, Cikedung. Alhamdulillah. Sedulur, sedulur. Sedulur. Nah, terus saya searching, terus saya lalu saya sering dengar ceramah-ceramah Buya di Wamima TV dan puisi-puisi Buya. Lalu saya ngeretak gitu loh di dalam hati bilang kalau wah suatu saat saya harus bacain puisinya Iya. Buya gitu. Alhamdulillah, terkabul, terkabul. Akhirnya terkabul. Iya, Dan iya. Pak Embi Senur kan sempat posting, terus saya langsung komen, wah itu saya ngefans banget sama Buya Syakur gitu. Iya. Mungkin disampaikan, makasih semuanya, makasih Pak Embi Senur, makasih Buya, Iya, makasih iya. Mas Joni Aryadinata juga sudah memperkenalkan saya tentang Buya Syakur Yasin. Nah, pada malam hari ini saya akan membacakan puisi dari Buya Syakur Yasin yang berjudul Ketika Kerinduan Menggeliat. Tentu hidupmu akan jauh lebih indah, wahai kekasihku, andai engkau mau bekerja keras untuk terus selalu memperbaiki dirimu, daripada buang-buang waktu hanya untuk mengkritik orang lain, dan termasuk diriku. Hidup ini terlalu singkat, hanya satu kali, dan tidak akan terulang lagi. Sehingga tidak akan cukup waktu untuk menerangkan pikiranmu kepada orang lain. Di samping itu juga belum tentu orang percaya, atau juga mungkin tidak mengerti. Aku hanya menasihati dirimu. Engkau bebas mau percaya atau tidak. Tetapi yang pasti dengan pengalaman satu kali jauh lebih efektif daripada 1000 nasihat. Semua orang pasti punya kekurangan dan kesalahan. Jangan berharap harus selalu ditegur orang. Lebih baik sering bercermin. Kecantikan wajahmu akan mengalami distorsi. Bila cermin yang engkau tatap terdapat retak-retak, termasuk pantulan wajahmu tidak akan jelas bila engkau menatap air sedang mendidih. Demikian pula halnya, engkau tidak mungkin dapat melihat refleksi kepribadian orang lain ketika hatimu dalam keadaan mendidih karena menahan kemarahan. Apakah betul setan itu bermuka jelek dan berakhlak buruk, seperti yang diceritakan nenek moyang kita? Tetapi aku melihat sendiri banyak manusia yang lebih jelek dan lebih buruk dari setan. Buktinya yang melukai hatimu bukan setan,
tetapi sesama manusia. Bahkan yang sangat engkau cintai. Jangan merasa kecil karena dikecilkan orang. Dan jangan merasa buruk karena diburukkan orang. Sebaliknya, engkau harus mampu menunjukkan kepribadianmu yang kokoh. Cara untuk menampilkan kepribadianmu yang kokoh di hadapan teman-teman, yaitu berjalanlah dengan tegak sambil tersenyum dan injaklah sakit hatimu dengan kedua kakimu sampai lumat. Sampai orang-orang yang mengharap keruntuhanmu tercengang-cengang. Di sisi yang lain, engkau harus konsekuen, siap memikul tanggung jawab atas segala ucapanmu, dan engkau sama sekali tidak bertanggung jawab atas kesalahpahaman orang lain terhadap ucapan-ucapanmu. Yang penting, selalu memilih kata-kata yang tepat dan niat baikmu. Karena dengan niat baik akan dapat terhindar dari kesalahpahaman. Sebetulnya, kesukaanmu mengkritik orang hanya terseret dalam pergaulan. Engkau tidak punya kepintaran dalam hal itu. Bagi orang-orang yang punya kepintaran mengkritik juga, bila engkau lihat keadaan pribadinya, tentu akan membuat dirimu bingung. Dari mana mesti engkau mulai? Mana dulu yang perlu dikritik? Bunga mawar yang cepat layu, wahai kekasihku, bukan karena buruknya kualitas, melainkan yang pasti karena kurang dirawat dengan baik, sehingga semangatmu yang mudah pudar, bukan karena kepribadianmu yang lemah, melainkan kurangnya perawatan. Karena tidak ada orang yang benar-benar mencintaimu. Engkau perlu dirawat dengan baik. Mesti ada orang punya hati yang tulus untuk merawat dirimu dengan baik. Aku datang dengan niat yang baik ingin merawatmu. Bila engkau menerima tawaranku, aku pun akan siap memberi apapun yang engkau minta. Apakah engkau memerlukan siraman cinta atau perlu dipupuk dengan kemesraan? Ketika engkau punya satu keinginan, wahai kekasihku, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah memberikan kepadamu lebih banyak dari keinginan-keinginanmu. Bahkan banyak hal yang tidak pernah engkau inginkan. Hanya saja syaratnya jangan ada orang lain yang mengetahui dirimu, kecuali hanya kebahagiaanmu. Apabila ada orang yang bertanya tentang keadaanmu, jawablah baik-baik saja. Alhamdulillah sambil tersenyum. Perlakukan dari sebagian teman-temanmu itu, wahai kekasihku,
yang menyebabkan engkau harus pergi meninggalkan mereka. Tidak perlu pamit. Sekalipun engkau menyadari betul betapa pentingnya keberadaan mereka bersamamu. Juga aku menduga engkau merasa malu ketika mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seorang yang tidak pernah engkau beri kebaikan apapun. Sebaliknya juga, engkau merasa kecewa ketika orang yang telah engkau muliakan, telah engkau bantu dengan segala kebaikan, tetapi sama sekali tidak memberikan penghargaan. Sebaiknya, sudah saja, tidak usah engkau siksa dirimu sendiri tenggelam dalam penantian. Sebab, apabila memang orang yang sangat engkau cintai tidak benar-benar menyayangi dirimu, tentu pasti dia akan datang menghampirimu. Orang yang pernah engkau cintai tidak akan paham, dan engkau juga sudah merasakan kelelahan untuk menjelaskan. Sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk terus berbicara. Sebaiknya segera tutup mulut, biarkan dia menafsirkan sendiri sesuka-suka dia. Aku sendiri punya pengalaman. Sering merasakan malas berbicara dengan seseorang, bukan karena aku membencinya, melainkan karena aku merasakan bahwa keberadaanku sudah tidak ada artinya lagi. Hubungan persahabatan itu, wahai kekasihku, sering kali berakhir lebih banyak disebabkan karena hilangnya perhatian bila dibandingkan karena pertengkaran. Sebaiknya aku melihat engkau berpura-pura tidak tahu ketika aku berusaha ingin mendekati dirimu. Tetapi engkau selalu memonitor segala langkahku dari jarak jauh. Berpura-pura bahagia itu lebih mudah, wahai kasihku, daripada engkau berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kesedihan hatimu kepada teman-temanmu. Semakin hari, engkau semakin terlihat malas berbicara. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku. Karena engkau tidak melihat ada perubahan apapun pada orang yang engkau cintai. Sama halnya seperti engkau menyalakan lampu untuk menerangi seorang tunanetra. Ceritamu terlalu pendek, wahai kekasihku. Engkau mencintai seorang lelaki yang hatinya tidak menyimpan perasaan yang halus. Sehingga kerinduanmu tidak pernah menggetarkan hati sanubarinya. Bahkan ketika engkau terkapar, dia tidak pernah merasa sakit sama sekali. Sekalipun demikian, engkau tidak perlu menyalahkan kesucian dan kebaikan hatimu yang pernah engkau persembahkan kepada seseorang yang tidak mampu memberikan apresiasi atas kebaikan hatimu. Bahkan sebaliknya, aku melihat engkau layak untuk berbangga hati. Karena engkau masih tetap utuh sebagai manusia yang masih menimbang hati yang baik
di tengah-tengah gerombolan manusia yang sudah tidak mengerti lagi dengan kebaikan hati. Lain kali, jangan engkau berikan kepada orang lain untuk menilai harga dirimu. Karena hanya satu-satunya orang yang dapat menilai harga dirimu adalah dirimu sendiri. Setiap orang yang mengalami kekecewaan selalu saja mengakibatkan banyak perubahan di dalam hatinya. Pertama, sulit dipercaya. Kedua, selalu curiga. Dan yang ketiga, suka menyendiri berlama-lama. Nanti juga engkau akan mengetahui bahwa di dalam hatimu terdapat lubang-lubang dan celah-celah. Nanti yang keluar melalui celah dan lubang itu adalah orang-orang yang engkau cintai berlebihan. Termasuk juga keranjang pengantin. Banyak terdapat bolong-bolong. Jangan engkau simpan harapanmu di situ. Hendaknya engkau selalu ingat bahwa dalam perjalanan waktu, tahun demi tahun, akan banyak terjadi perubahan dalam dirimu. Engkau bisa mencintai orang yang dulu engkau benci, seperti diriku. Engkau bisa membenci orang yang dulu engkau cintai, seperti kekasihmu yang telah pergi. Engkau akan melupakan apapun yang menjadi tempat bergantung. Kehidupan akan terus melangkah sehingga kepribadianmu akan terbentuk secara spesial. Tidak sama dengan kepribadian siapapun. Nasihatku yang terakhir, wahai kekasihku, sebelum engkau terjun dalam lautan cinta yang penuh gelombang, sebaiknya engkau belajar berenang dulu sampai mahir betul, supaya jangan tenggelam sebelum engkau tersandung cinta. Belajarlah dulu tentang ilmu lupa. Setelah tempat kerjaku dimutasi kota lain, 3 bulan lamanya aku tidak melihat engkau melintas di depan rumahku seperti biasa. Aku berusaha dengan keras ingin melupakan dirimu, tetapi teman-temanku memberitahu bahwa engkau mencari keberadaanku. Sejak itu, debar jantungku terasa berbeda. Ketika aku pulang dari kantor, kulihat dari kejauhan ada sosok perempuan berdiri di depan rumah kontrakanku. Aku terkejut. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, engkau hadir di depanku. Dengan rasa gugup, sampai lupa mengucapkan salam. Langsung kusapa, sudah lama menunggu? Jawabmu singkat, agak kaku dan malu.
Barusan. Sendirian? Kutanya. Lalu engkau menjawab singkat. Ya. Setelah pintu kubuka, engkau kupersilahkan masuk. Lalu engkau pun masuk sambil mengucapkan terima kasih. Setelah engkau duduk di hadapanku, suasana menjadi beku. Aku tidak tahu dari mana aku mulai bicara. Sehingga aku mengalihkan kebekuan. Kutawari engkau minum. Mau minum apa? Tidak usah repot-repot. Kau jawabmu cepat. Lalu engkau lanjut lagi. Tadi barusan nengok saudara sedang sakit di seberang jalan situ. Lalu aku sempatkan mampir. Kubalas segera. Terima kasih engkau masih ingat. Sambil kutunjukkan senyuman gembira. Padahal dulu sering bolak-balik di depan rumahku. Apalagi mampir, menoleh pun tidak. Setelah kebekuan hilang, suasana menjadi cair dan obrolan melantur kemana-mana. Lalu akhirnya aku bertanya, bolehkah aku datang ke rumahmu? Secepat kilat, engkau menjawab dengan penuh gairah dan bergembira. Dengan senang hati. Sambil memanggut-manggut dan tersenyum lebar. Lelaki yang benar-benar mencintaimu pasti dengan segera mengetuk pintu rumahmu. Janjiku singkat, sehingga engkau terperangah. Badanmu menggigil seperti terguncang. Ketika engkau permisi pulang, engkau menjulurkan tangan, ingin bersalaman. Lalu, kucium tanganmu. Kurasakan, benar, tanganmu bergetar. Indramayu 3 Januari 2021. Buya Syakur Yasin. Terima kasih Mbak Eka, luar biasa.